Nama Ula Romeni kembali menjadi sorotan. Bukan karena golnya di timnas Indonesia, bukan juga karena aksi briliannya di kualifikasi Piala Dunia, tapi karena komentarnya yang menggetarkan soal pengalaman barunya bersama Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Dalam sebuah wawancara eksklusif usai laga perdananya di turnamen pramusim bergengsi itu, Romeni tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ini bukan sekadar uji coba. Ini kompetisi yang serius. Saya tidak menyangka atmosfernya sehebat ini, ujarnya dengan mata berbinar. Romeni, yang baru saja bergabung ke Oxford United setelah tampil cemerlang bersama timnas Garuda, langsung mencicipi ketatnya atmosfer turnamen yang mempertemukan Persib, Liga 1 All-Stars, Port FC dari Thailand, dan timnya sendiri dari Inggris. Dan yang membuatnya tercengang, bukan cuma atmosfer di stadion, tapi juga kualitas permainan dari para pemain lokal Indonesia. Menurutnya, Piala Presiden bukan turnamen sembarangan. Saya sudah pernah ikut berbagai turnamen pramusim di Eropa, tapi Piala Presiden punya identitas sendiri. Ini bukan cuma soal taktik, tapi soal gairah. Penonton, media, semua terlibat. Rasanya seperti mini turnamen internasional, kata Romeni. Ula juga memberikan perhatian khusus kepada pemain-pemain muda Liga 1 yang menurutnya punya potensi besar. Ia menyebut, kecepatan, teknik, dan keberanian duel para pemain Indonesia tak kalah dengan pemain-pemain muda dari Belanda atau Inggris. Saya lihat banyak pemain muda yang siap menembus level Asia. Mungkin 2-3 tahun lagi, Liga 1 akan punya banyak wakil di level tertinggi Asia, tuturnya. Yang menarik, Romeni juga mengomentari antusiasme supporter Indonesia yang disebutnya sebagai energi utama dari sepak bola nasional. Mereka tidak hanya bernyanyi, mereka hidup bersama tim. Bahkan dalam uji coba sekalipun, stadion bisa penuh dan atmosfernya lebih gila dari pertandingan Liga 2 Inggris, katanya sambil tersenyum. Ketika ditanya soal kualitas Liga 1 secara keseluruhan, Romeni menjawab jujur dan penuh harapan. Menurutnya, ada gap antara Liga 1 dengan kompetisi top Asia, tapi jaraknya semakin menipis. Terutama sejak banyak pemain naturalisasi dan pelatih asing datang, serta adanya dukungan penuh dari federasi dan pemerintah. Saya tahu Indonesia belum punya wakil di fase grup AFC Champions League Elite. Tapi dari apa yang saya lihat di sini, itu hanya masalah waktu. Klub-klub seperti Persib, Bali United, dan Borneo FC sudah menuju ke arah sana. Mereka punya modal infrastruktur dan fanbase yang besar. Jelasnya, ia juga menyoroti satu hal penting yang selama ini jarang dibicarakan, mental bertanding. Menurut Romeni, pemain Indonesia punya kemampuan teknis, tapi terkadang kalah dalam hal konsistensi dan kontrol emosi. Tapi dia juga menambahkan bahwa tren ini mulai berubah. Saya lihat generasi baru pemain Indonesia sudah lebih tenang, lebih fokus. Itu tanda positif kalau Liga 1 sedang berkembang ke arah yang benar, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Romeni memuji keputusan Erick Thohir dan federasi yang berani menggelar Piala Presiden dengan format internasional. Ini ajang yang bagus untuk benchmarking. Klub Indonesia bisa tahu sejauh mana mereka dari standar luar negeri. Dan pemain muda bisa belajar langsung dari tim-tim asing, kata Romeni. Ia bahkan berharap kedepannya Piala Presiden bisa jadi turnamen resmi undangan dengan skala lebih besar. Misalnya menghadirkan klub-klub Jepang, Korea, hingga Timur Tengah. Kalau ini digarap serius, Indonesia bisa punya turnamen pramusim terbaik di Asia Tenggara, tambahnya. Terakhir, Romeni mengaku tak sabar melihat dampak dari Piala Presiden terhadap Liga 1 musim mendatang. Ia optimis atmosfer kompetisi akan meningkat, dan kualitas pemain lokal akan lebih terasa karena menghadapi lawan dari luar negeri. Bahkan ia yakin, dalam waktu dekat akan ada klub Indonesia yang tembus ke semifinal atau bahkan final AFC Champions League. Kalau kalian tanya apakah Liga 1 bisa bersaing di level Asia, jawabannya, bisa. Tapi butuh komitmen semua pihak, dari federasi, klub, pelatih, pemain, dan fans. Dan saya yakin Indonesia sedang menuju ke sana, tutupnya. Piala Presiden 2025 baru dimulai, tapi dampaknya sudah terasa. Tak hanya bagi klub-klub peserta, tapi juga untuk masa depan sepak bola nasional. Dan jika seorang Ula Romeni saja bisa melihat harapan besar di tanah ini, pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai bangsa siap membuktikannya? Jika timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, maka karir Erick Thohir di sepak bola nasional akan berakhir di tempat itu juga. Sebuah pernyataan yang mengguncang publik sepak bola nasional. Bukan datang dari netizen, bukan pula dari pengamat bola,
tapi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tak main-main, Prabowo secara terang-terangan menyatakan bahwa jika target timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 tidak tercapai, maka Erick Thohir akan langsung dicopot dari seluruh urusannya dengan sepak bola nasional. Sang presiden bahkan mengaku malu jika harus berhadapan dengan rekan-rekan kepala negara dari negara-negara elit sepak bola dunia seperti Rusia, Spanyol, dan Prancis. Sementara Indonesia masih tertinggal jauh dan hanya jadi penonton. Kalau kita masih gagal, saya gak tahu mau taruh muka saya di mana, ucap Prabowo dalam forum tertutup, yang kemudian bocor dan viral di kalangan pejabat sepak bola nasional. Ya, beban besar itu kini ada di pundak Erick Thohir. Sosok yang selama ini diberikan kebebasan penuh oleh negara untuk membangun ulang timnas Indonesia dari nol. Erick telah diberi wewenang absolut. Dia yang mengatur proses naturalisasi, dia yang menunjuk pelatih, dia yang menyusun cetak biru pembinaan usia muda, bahkan dia yang membuka jalan politik ke FIFA dan AFC. Namun, semua kepercayaan itu bukan tanpa konsekuensi. Kalau gagal, selesai. Tidak ada kompromi, tegas Prabowo. Bagi Prabowo, lolos ke Piala Dunia bukan hanya sekadar prestasi olahraga. Ini adalah gengsi bangsa, simbol harga diri, dan tonggak sejarah menuju era Indonesia Emas 2045. Bayangkan, di saat negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan sudah langganan tampil di Piala Dunia, Indonesia masih sibuk uji coba melawan negara mediocre. Prabowo bahkan mengungkap, dalam pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ia sempat ditanya, "Tim sepak bola Anda bagaimana? Kapan masuk Piala Dunia?" Dan Prabowo hanya bisa tertawa kecil. Tertawa, sambil menahan malu. Presiden ingin Indonesia tampil di panggung dunia. Dan satu-satunya cara mencapainya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Kita tahu, format sudah berubah. Tiket Asia bertambah jadi 8 langsung lolos dan 1 playoff. Garis peluang terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Namun, jika dengan kondisi seperti ini pun Indonesia masih gagal, maka semua yang telah dibangun akan dianggap sia-sia. Termasuk segala investasi negara untuk naturalisasi, akademi, hingga kamp pelatihan ke luar negeri. Erick Thohir, menurut Prabowo, tidak akan lagi diberi kesempatan kedua. Ini bukan permainan. Ini soal wajah Indonesia di mata dunia. Presiden juga mengungkap bahwa program olahraga Indonesia kini ditata ulang besar-besaran. Dan sepak bola adalah wajah utama dari transformasi itu. Prabowo bahkan telah menyiapkan dana negara dan diplomasi bilateral untuk memperkuat posisi Indonesia di pentas dunia. Namun semuanya harus dibarengi dengan hasil. Saya bisa lobi ke FIFA. Saya bisa buka jalur ke Spanyol atau Prancis untuk pelatihan. Tapi kalau timnas kita cuma jadi bahan candaan, saya tidak akan terima. Bahkan menurut informasi dalam lingkaran istana, Prabowo sempat mengancam, kalau sampai gagal, jangan salahkan kalau saya akan bubarkan sistem yang ada dan mulai dari nol dengan orang-orang baru. Kini bukan hanya tekanan dari masyarakat yang dirasakan Erick Thohir, tapi juga dari atas, dari Presiden langsung. Tentu kita sebagai rakyat juga sudah lelah berharap. Berkali-kali timnas Indonesia menjanjikan harapan, lalu jatuh dengan cara yang menyakitkan. Tapi kali ini, taruhan jauh lebih besar. Kali ini, bukan hanya sekadar hasil pertandingan, tapi masa depan sepak bola nasional yang akan ditentukan. Dan jika Erick Thohir gagal membayar kepercayaan itu, maka sejarah akan mencatat, dialah pemimpin yang diberi segalanya, namun tak mampu membawa Garuda terbang tinggi. Apakah ini akan jadi momen kebangkitan Indonesia ke panggung dunia? Atau justru menjadi titik nadir dari sepak bola kita? Rakyat hanya bisa menunggu. Tapi Prabowo sudah memberi ultimatum. Lolos atau Erick Thohir akan dilenyapkan dari sejarah sepak bola Indonesia.